Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan podcast kembali. Podcastnya tentang cerita nyata yang diambil dari salah satu akun Twitter. Nah, cerita ini tentang peristiwa kapal yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe. Oke, sebelumnya gue akan ngejelasin tentang kapal ini terlebih dahulu. Jadi kapal ini semula bernama MV Great Emerald yang diproduksi tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industry di Shimonoseki, Jepang, dan tergolong jenis kapal RoRo ya, roll on roll off. Nah, kapal ini pernah dimodifikasi ulang pada tahun 1971 di Taiwan. Untuk kapasitas kapal ini sendiri sekitar 1.250 sampai 1.500 orang penumpang dengan kecepatan maksimum 19,5 knot, memiliki lebar 22 meter dan panjang 125,6 meter. Kapal ini dibeli oleh PT PAN ya, pengembangan armada niaga nasional dari pihak Jepang, Komodoti Marine Co.ca. Jadi kapal ini harga waktu belinya itu sekitar 8,3 juta US dollar. Berbagai pihak termasuk Jepang sendiri telah mengatakan kapal ini afkir karena telah berumur 25 tahun. Namun begitu dioperasikan, kapal penumpang ini langsung dipacu untuk melayani jalur Jakarta Padang dan Jakarta Ujung Pandang yang memang padat. Setiap selesai pelayaran, kapal ini hanya diberi waktu istirahat selama 4 jam dan harus siap untuk melayani pelayaran selanjutnya. Perbaikan dan perawatan rutin terhadap mesin dan perlengkapan kapal pun hanya dapat dilaksanakan sekedarnya saja. Padahal, mengingat usianya yang cukup berumur, seyogyanya kapal ini perlu mendapatkan perawatan yang jauh lebih cermat. Pelayaran perdana Tampo Mas 2 dilakukan pada 2 Juni sampai dengan 3 Juni 1980. Rute yang ditempuh ialah Padang, Jakarta, Ujung Pandang. Pelayaran tersebut mengajak serta sejumlah wartawan. Pada pelayaran ini pun yang diikuti oleh beberapa anggota DPR, mereka sempat menyaksikan sendiri dan turut pula mempertanyakan perihal mesin yang sering mengalami kerusakan selama perjalanan. Namun kejanggalan ini nyatanya tidak begitu ditanggapi hingga puncaknya terjadi insiden yang dikenal dengan nama tragedi Tampo Mas 2. Tragedi kapal laut terburuk dalam sejarah transportasi laut di Indonesia dan masuk ke jajaran 10 insiden kapal laut terburuk di dunia. Oke, sekarang kita lanjut untuk cerita intinya ya. Jadi cerita ini bermula pada malam itu, Sabtu 24 Januari 1981 di Dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sabtu 24 Januari 1981 jam 19 waktu Indonesia Barat, KMP Tampo Mas 2 bertolak dari Dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan tujuan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Perjalanan direncanakan memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut. Diperkirakan hari Senin 26 Januari 1981 pukul 10 waktu Indonesia Barat kapal akan tiba di tujuan. Kapal ini dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai, kelahiran Bengkulu 23 Agustus 1936. Seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan sebelum bertolak. Namun perjalanan kapal tidak bisa lagi ditunda karena KMP Tampo Mas memang melayani rute sibuk dan padat penumpang. Dari manifest kapal tercatat ada
1.055 penumpang dan 82 awak kapal, namun diperkirakan total penumpang adalah 1.442 orang, termasuk penumpang gelap atau ilegal yang lazim ikut naik ke atas kapal tanpa membayar kala itu. Selain itu, kapal juga membawa sekitar 191 mobil, 200 motor, termasuk mesin gilingan Sakai. 24 Januari malam, ketika Tampomas II memulai perjalanannya, tidak terjadi apa-apa. Yang terlihat hanyalah awan senja yang memukau dan pemandangan laut Jawa yang datar. Namun diakui, ombak Januari memang sangat besar dibandingkan bulan-bulan lain. Ombak sekitar tinggi 7-10 meter dengan kecepatan angin 15 knot sangat wajar terjadi di bulan itu. Di dalam kapal sendiri direncanakan sebuah acara show dengan penyanyi Ida Farida dari band kapal. Namun berbagai tanda keanehan terjadi. Di antaranya dibawakannya lagu Salam Perpisahan oleh seorang yang bernama Ferry yang kemudian tidak diketahui keberadaannya. 25 Januari pagi, keadaan berlangsung seperti biasa. Namun malam harinya, ketika berada di dekat kepulauan Masalembo, sebelah utara Pulau Kangean, Jawa Timur, kapal mulai menunjukkan hal yang tak biasa. Dimulai dari kemunculan asap pada bagian mesin kapal. Dalam kondisi badai laut yang hebat, beberapa bagian mesin mengalami kebocoran. Bahan bakar, jadi ini bahan bakarnya bocor ya. Dan puntung rokok yang berasal dari ventilasi menyebabkan percikan api. Para kru melihat hal tersebut dan mencoba memadamkannya menggunakan tabung pemadam portable, namun gagal. Api semakin cepat menjalar ke kompartemen mesin dengan pintu dek terbuka. Akibat kebakaran pada bagian mesin ini, selama 2 jam tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal. Usaha pemadaman pun dihentikan karena sudah tidak memungkinkan, ditambah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan yang terparkir di dek, menyebabkan api merambat dan membakar semua dek dengan cepat. 30 menit setelah api muncul, para penumpang diperintahkan menuju dek atas dan langsung menaiki skoci. Namun evakuasi ini berlangsung lambat karena hanya ada satu pintu akses menuju dek atas. Begitu berada di dek atas, para ABK dan mualim kapal tidak ada yang memberitahu arah dan lokasi skoci. Sementara para penumpang adalah orang-orang awam yang tidak mengetahui bagaimana sistem keselamatan kapal. Beberapa sumber menyebutkan alih-alih mengarahkan penumpang, beberapa ABK malah dengan egois menurunkan skoci bagi dirinya sendiri, dan 6 skoci yang ada masing-masing hanya berkapasitas 50 orang. Namun ini jauh dari kata cukup untuk jumlah penumpang Tampomas II kala itu. Sebagian penumpang nekat terjun bebas ke laut dan sebagian lagi menunggu dengan panik pertolongan selanjutnya. Kapten kapal Abdul Rifai berinisiatif ingin membawa kapal menuju pulau terdekat. Namun karena baling-baling dan mesin kapal tak berfungsi normal, kapal hanya terombang-ambing lepas kendali dengan cuaca yang tak mendukung. Kondisi ini mengakibatkan Tampomas II harus terpaksa lempar sahur pada sekitar wilayah tersebut. Asap hitam mulai keluar dan menyembul ke udara, lalu tiba-tiba suara ledakan keras dari kapal. Pertolongan pertama datang dari KM Sangihe dengan nahkoda kapal Kapten Aguska Sumirat. Secara kebetulan, Sumirat merupakan teman satu angkatan Abdul Rifai di Akademi Ilmu Pelayaran, lulus tahun 1959. KM Sangihe sendiri saat
itu dalam perjalanan dari Parepare menuju Surabaya untuk melakukan perbaikan kerusakan mesinnya. Mualim KM Sangihe JB lalu yang pertama melihat kepulan asap dari arah barat dan mengira kepulauan asap itu berasal dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Markonis KM Sangihe Abu Bakar mengirimkan pesan Morse SOS pada pukul 8.15 WITA. KM Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pukul 21.00 WITA. Disusul 4 jam kemudian kapal tanker Istana 6 dan masih berdatangan kapal lain, yaitu kapal Adiguna Karunia dan KM Sanggata milik PT Porodisa Lines. Sejak tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. Api mulai menjalar ke ruangan mesin di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akumulasi dari percikan api kecil yang merembet ke bahan bakar itulah yang membuat ledakan di pagi hari tanggal 27 Januari. Ledakan tersebut berasal dari ruang mesin yang membuatnya penuh oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut. Hal ini mengakibatkan kapal miring 45 derajat. Dalam keadaan banyak penumpang masih ada di atas kapal tersebut. Akhirnya pada siang hari tanggal 27 Januari 1981 pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 13.45 waktu Indonesia bagian Timur, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Thomas II tenggelam ke dasar laut. Tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya, bersama 288 korban tewas yang berada di dek kapal. Kapten Abdul Rifai termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya ia sempat mengirimkan pesan kepada nahkoda KM Sangihe, "Tolong kirimi saya air dan makanan, karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir." Pesan tersebut disampaikan melalui awak kapal Tampomas II yang berhasil menyeberang ke KM Sangihe yang bernama Bakaila. Tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Agus Kasumirat, nahkoda KM Sangihe. Tim penyelamat memperkirakan 431 orang tewas, 143 jenazah ditemukan, dan 288 orang hilang bersama kapal. Sementara 753 orang berhasil diselamatkan. Sumber lain menyebutkan angka korban yang jauh lebih besar, hingga 666 orang tewas. Dari catatan kapal tanker Istana 6 berhasil menyelamatkan 144 penumpang Tampomas dan 4 jenazah. Sementara KM Senggata menyelamatkan 169 orang dan 2 jenazah. Kapal lain KM Sone berhasil mencatat 29 jenazah termasuk jenazah nahkoda KMP Tampomas II Kapten Abdul Rifai. Odang Kusnidar, Markonis KM Tampomas II selamat. Ia ditemukan bersama 62 penumpang dalam sekoci di dekat Pulau Duang-Duang. Di dekat Pulau Duang-Duang besar 240 km sebelah timur tempat Tampomas tenggelam pada hari Jumat 30 Januari 1981 pukul 5 waktu Indonesia bagian timur. Menteri Perhubungan Rusmin Nurjadin dalam penjelasannya pada pers di kantor Departemen Perhubungan mengatakan tidak terjadi hal yang abnormal di ruangan mesin. Kelainan terjadi pada ruang geladak kendaraan, khususnya ada kendaraan roda 2 yang terletak di sebelah belakang. Karena guncangan gelombang laut yang cukup kuat memungkinkan untuk timbul percikan api dan menyebar. Masinis 3 Tampomas II Wishardi Hamzah mengatakan bahwa
Tampomas II tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution sebagai kepala tim perkara tidak memberikan hasil yang berarti, sebab semua kesalahan ditudingkan kepada para awak kapal. Ada kesan bahwa kasus ini dengan sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah saat itu. Meski banyak suara dari parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius, belakangan setelah kasus ini terjadi, diketahui bahwa kapal Tampomas II sejatinya adalah kapal sepuh yang dipoles luarnya saja agar terlihat baru, lalu dijual 2 kali lipat harga normal kapal bekas. Mirisnya, kapal tua itu dipaksa berlayar dengan rute dan intensitas selayaknya kapal baru. Tampomas II yang tua itu akhirnya menyerah dan terjadilah yang terjadi. Tragedi kapal Tampomas II cukup menggegerkan publik saat itu dan membuat rasa trauma dalam diri masyarakat Indonesia. Yang ingin berpergian menggunakan jalur laut, musisi Iwan Fals juga sempat menulis lagu mengenai peristiwa ini dengan sentilan bahwa pembelian Tampomas II adalah sebuah kesalahan yang mengakibatkan korban jiwa tidak sedikit. Kengerian yang dialami oleh penumpang saat itu tentunya akan meninggalkan trauma yang mendalam. Bisa dibayangkan bagaimana kengerian terombang-ambing tanpa daya mesin dikepung api selama 30 jam. Skoci yang kurang, cuaca hujan lebat, serta kapal yang miring sebelum akhirnya tenggelam. Apalagi perairan tempat tenggelamnya kapal ini dikenal juga dengan julukan segitiga Bermuda Indonesia, yakni sebuah perairan yang dikenal dengan masa limbo. Oke, jadi demikianlah cerita tentang tragedi Tampomas II, insiden kapal laut terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Jadi dari cerita ini cerita nyata, aku ambil dari salah satu akun Twitter milik @mwv_mystic. Jadi kalian kalau ingin baca bisa follow akun tersebut ya. Oke, terima kasih yang udah menyimak cerita ini sampai selesai, dan terima kasih yang udah klik subscribe-nya, dan terima kasih yang udah klik like-nya juga ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.